Hai, selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan melihat protokol RIP. Khususnya ini kita bahas mengenai RIP versi 1. Objektif pada pertemuan kali ini adalah deskripsi fungsi, karakteristik, dan juga operasi pada protokol RIP versi 1. Kemudian konfigurasi perangkat dengan protokol RIP, kemudian verifikasi operasi dari protokol RIP, kemudian mendeskripsikan bagaimana RIP versi 1 yang melakukan automatic summarization, kemudian konfigurasi, verifikasi, dan troubleshooting default root yang disebarkan pada seluruh network yang mengimplementasikan RIP versi 1. Kemudian yang terakhir adalah use recommended techniques to solve problems related to RIP versi 1. Baik, karakteristik dari RIP pertama adalah algoritma pertujuan ini termasuk kategori classful, kemudian distance vector routing protocol. Oke, jadi metriknya di sini adalah berupa hop count. Oke, jadi metriknya adalah hop count. Kemudian route dengan hop count lebih dari 15 ya. Jadi kalau jumlah hop count-nya lebih dari 15, dia lewat lebih dari 15 router, maka dia akan dianggap unreachable. Selanjutnya update-nya secara broadcast ya setiap 30 detik. Oke, RIP message format. Oke, kalau kita lihat di sini RIP header itu terbagi menjadi 3 field utama yang disebut dengan command field, kemudian eh, version field, dan must be zero. Oke. Kemudian bagian route entry, oke, itu terdiri dari 3 field, ada address family identifier, kemudian IP address, dan juga metric. Deskripsi dari masing-masing field ini ya, bisa dilihat di sini ada comment, one for request dan two for replay ya. Kemudian versinya ada versi 1, ada versi 2, kemudian address family identifier, kemudian IP address, dan juga metric. Oke, operasi pada RIP dia punya dua tipe message ya. Ada request message ya. Request message, kemudian ada respond message. Nah, request message, this is sent out on startup by each RIP enable interface. Jadi ini pertama kali dijalankan oleh interface yang dimana protokol RIP-nya aktif. Kemudian dia melakukan request all RIP enable networks to send routing table. Kemudian tipe yang kedua ada response message. Ini message send to requesting router containing route table. Ini adalah respon satu router pada router lain yang merequest. Oke. Tentunya di sini yang mempergunakan protokol RIP yang sama. Ya, RIP versi 1 initially divided into classes. Ada kelas A ya, 8 bit untuk network, kemudian kelas B berarti ada 16 bit, oke, ada 16 bit ini,
Kemudian kelas C 24 bit. So RIP is classful routing protocol, okay? Does not send subnet mask in routing update. Okay? Jadi karena ini algoritma ini memang classful, jadi dia tidak perlu mengirimkan subnet mask. Okay? Jadi karena memang sudah di-define sejak awal bahwa protokol RIP ini classful, jadi tidak perlu mengirimkan subnet mask. Baik, administrative distance ya. RIP default administrative distance is 120. Jadi ini adalah metrik administrative distance untuk RIP ya. Jadi nilainya 120. Jadi kalau kita lihat di topologi di atas, ya, di sini ada R1, R2 dan R3. Kita lihat perintah pada R3 show IP route. Di sini kita lihat R dari RIP, metriknya ini 120. Kemudian untuk perintah show IP protocol, ini kita lihat routing protocol is RIP. Ya, jadi kita bisa lihat atau identifikasi jenis protokol routing apa yang diterapkan pada sebuah router. Nah, pada bagian akhir di sini kita lihat juga kalau melalui gateway 192.168.6.2, okay, itu dia punya distance 120. Okay. Kemudian last update-nya ini ada 0010. Okay, typical topology suitable for use by RIP verse 1 includes di sini ada 3 router setup, okay. No PC attached to LAN, use of 5 different IP subnets. Okay. Jadi kita lihat di gambar topologi di sini di R1 ini ada 2 buah interface yang aktif, pas Ethernet 00 dan serial 0. IP-nya 1.1 yang 24 bit, kemudian untuk serial 0 2.1. Demikian halnya juga dengan R2. R2 kita lihat dia punya 3 interface yang aktif, okay. 2 interface dia terhubung ke router yang lain, R1 dan R3, dan 1 interface lagi dia terhubung ke sebuah switch. Kita lihat ada 3 interface. Selanjutnya ada R3. Ya, R3 dia punya 2 interface yang aktif, A00 dan S001. RIP command, okay. Kita bisa langsung pakai perintah di sini ya, ada untuk configuration terminal. Di sini router tanda tanya dapat ada protokol BGP ya, EGP, EGRP, IGRP, dan paling terakhir ini ada RIP. Oke, spesifikasi network, use the network command to. Jadi setelah kita buat perintah tadi router RIP, enter ya, baru masuk kita masuk ke network, kita tambahkan networknya. Oke. Jadi di R1 kita tambahkan network 1.0 dan 2.0. Oke, kalau kita lihat R1 ini, di sini ada 2 network 1.0 dan 2.0. Jadi makna dari 3 baris ini adalah kita menerapkan protokol RIP pada R1, dan pada R1 ada 2 buah network, 192.168.1.0 dan juga 192.168.2.0. Oke. Kemudian nanti selanjutnya adalah advertise this network in RIP update sent to other routers. Selanjutnya nanti informasi ini akan
di broadcast ya ke router yang lain ya, secara periodik, di sini setiap 30 detik, sehingga informasi network 1.0 dan 2.0 ini bisa diperoleh oleh router yang lain. Ya. Hal yang sama juga di R2 ya, di R2 ini kita lihat ada perintah router RIP network 2, 3, 4. Jadi di sini ada 3 buah network. Dan sama juga di R3 ya, router RIP ada network 4 dan network 5. Ke verifikasi dan troubleshooting. Nah, verifikasi ini menjadi bagian yang penting ya untuk kita bisa melihat path atau route dari satu sources ke destination yang lain, dia melewati path apa saja ya. Kemudian bagaimana path ya dari satu router ke network yang lain ya. Jadi kita bisa pakai perintah show IP route ya. Kemudian beberapa komen yang juga bisa dipakai ya, show IP protocols dan debug IP RIP ya. Oke, ini adalah contoh perintah show IP protocol. Oke, jadi dia displays routing protocol configure and router. Jadi ini menampilkan protokol routing yang dikonfigurasi pada sebuah router. Jadi perintah show IP protocol pada R2, kita lihat routing protocol is RIP. Kemudian sending update every 30 seconds. Next due 23 seconds lagi dia akan kirim update. Invalid after 180 seconds. Hold down-nya 180, kemudian flush-nya ada 240. Pada pertemuan sebelumnya kita lihat ada 4 buah timer ya pada protokol RIP, sehingga memungkinkan proses update itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, kemudian automatic network summarization is in effect ya, maximum path ini 4. Oke, kemudian ada perintah debug IP RIP command. Oke, contohnya di sini diterapkan pada R2. Jadi ini bisa kita pakai kalau kita ingin melakukan troubleshooting ya, kalau misalnya ada problem. Beberapa informasi yang akan kita peroleh adalah ketika kita pakai perintah debug IP RIP, di sini ada informasi ini pada R2, protokol debugging is on. Okay. RIP receive versi 1 update from. Okay, jadi di sini dia menerima update ya dari 192.168.2.1. Okay. Jadi dari interface R1 ya dikirim kemari pada serial 00 ya, karena ini interface 00-nya yang terhubung ya. Artinya R2 receive an update from R1 advertising the R1's directly connected to LAN. Okay. Kemudian R2 receive an update from R3 advertising the R3 directly connected LAN. Ya, terusnya. Jadi ini kita bisa melihat dengan perintah ini kita lihat proses update dari satu interface ke interface pada router yang lain. Passive interface command ya, used to prevent a router from sending updates ya through an interface. Jadi ini perintah ini dipergunakan untuk mencegah ya sebuah router ya untuk melakukan pengiriman update informasi pada sebuah interface, di mana kalau kita ingin men-set satu interface tidak membroadcast update, maka
maka kita bisa membuat interface-nya menjadi statusnya pasif, ya, pasif interface. Oke, contohnya adalah seperti demikian, router RDP pasif interface pas Ethernet 00. Oke. Jadi kalau dilihat di perintah show API protokol, sini ada informasi pasif interface pas Ethernet 00. Jadi interface ini nanti tidak akan mengirimkan update. Oke, kemudian ada automatic summarization, yaitu original scenario has been modified. Misalnya di sini three classful network, ya, ada seperti ini, masing-masing ini memang full, ya. Kemudian untuk network yang paling atas 172.30.00 ini dibagi, ya, menjadi ini, jadi 3, jadi seolah-olah dia ya kalau di sini karena kelas B, ya, jadi 24 bit, berarti ini sudah mengalami perubahan. Oke. Jadi ini adalah yang 3 ini adalah summary dari yang paling atas. Oke. Jadi 172.30.1, 172.30.2, 172.30.3/24. Disampaikan menjadi 172.30.00. So the following device are part of the 30.00/16. So all interface on R1, ya, pada interface R1 ini serial 00 dan juga FA00 pada R2. Nah, summarization ini bermanfaat untuk mengefisienkan proses perutingan, ya. Jadi daripada ada 3 seperti ini, ya, dia akan lebih mudah kalau mau mengirimkan ketiganya ini dengan hanya satu classful network. Oke, jadi bisa seperti itu. Oke, kemudian configuration details, ya, pada automatic summarization. To remove the IP routing process use the following. Jadi untuk menghilangkan protokol RIP, kita bisa pakai perintah no router RIP. Oke, ini ada di sini. Kemudian to check the configuration use the following command, ada show run. Oke. Jadi kita bisa menonaktifkan algoritma perutean pada sebuah router dengan perintah no router RIP. Jadi awali dengan langkah interface, okay. Jadi interface berapa, terus IP-nya, okay. Jadi ini untuk 00, kemudian interface berikutnya pas Ethernet 0, terus IP-nya, kemudian interface serial 00 itu. Kemudian setelah perintah ini semua, kita di akhir kita tuliskan no router RIP. Okay, boundary routers RIP automatically summarize a classful network. Boundary routers summarize RIP subnets from one major network to another. Processing RIP update, yaitu rules, ya, govern RIP updates. Okay. If a routing update and the interface is received on belong to the same network,
then the subnet mask of the interface is applied to the network in the routing update. Okay. Kemudian if a routing update and the interface is received on belong to a different network, then the classful subnet mask of the network is applied to the network in the routing table. Jadi ini adalah processing RIP updates. Okay. Sending RIP update, RIP use automatic summarization, okay, to reduce the size of routing table. Jadi, salah satu manfaat dari automatic summarization ini adalah untuk mengurangi size pada tabel perutian. Okay. Jadi contoh tadi ini ada 31.0/24, okay. Kemudian 32/24, 33/24 itu akan disummarise menjadi 30/16. Okay, jadi itu kalau kita lihat di sini, okay, ada 3 ini, okay, itu disampaikan menjadi 30/00/16. Jadi dari segi isi tabel routing dia jadi lebih sedikit. Jadi 30/00/16 ini menjadi summary dari 31, 32 dan 33. Oke, jadi seperti kita lihat tadi, jadi advantage atau keuntungan dari automatic summarization yang pertama adalah size dari routing update-nya berkurang. Okay. Kemudian single routes, single route are used to represent multiple routes, okay, which result in faster lookup in the routing table. Okay. Jadi ini manfaat dari automatic summarization. Nah, keuntungan dari automatic summarization adalah does not support discontinuous network. Okay. Jadi dia tidak mendukung discontinuous network. Okay. Nah, bagian ini discontinuous network nanti mungkin bisa kita bahas di sesi diskusi ya, seperti apa discontinuous network yang dimaksud di sini, implementasinya. Dan secara simpel discontinuous network ini jadinya kita tidak bisa ya membuat summary-nya ya, karena ada network yang terputus. Okay. Jadi dia tidak bisa merangkum seluruh subnetwork, okay, sehingga automatic summarization itu tidak bisa diimplementasikan. Ya, kalau kita lihat di topologi ini ya, ini akan susah ini ya, summarization ini ada di 172.30.1, 32, terus di sini 209 ya, jadi IP-nya sudah berbeda. Oke, kemudian discontinuous topologies does not convert with RIP versi 1. A router will only advertise major network address or out interface that do not belong to the advertised route. Oke, selanjutnya default route dan RIP versi 1. Default route packet that are not defined specifically in a routing table will go to the specified interface or default route. Jadi kalau paketnya datang pada sebuah router terus dia lihat ada tabel routing tidak tersedia outnya, okay, maka paket tersebut bisa dilewatkan pada default route. Okay. Nah, perintahnya seperti ini.
IP root ya, ini untuk default rootnya semua dibuat 0, nanti dia lewat serial 001. Oke, ini contoh perintahnya ya, ada router RIP, no network di sini, kemudian IP root, ini untuk default rootnya. Sehingga ketika kita kasih perintah pada R2 ya, show IP root, di sini ada S star, ini adalah default rootnya. Kita lihat di R2 di sini serial 001 itu adalah default rootnya. Dan di sini S itu dari static, tanda bintangnya itu static root. Oke, jadi S star ini berarti static root. Kemudian sama juga di R3 kita kasih perintah show IP root. Oke, ini ada static, oke, 172.30, kemudian 192.1684, jadi ada 2 buah interface, ada 001 dan juga FA00. Oke, default root dan RIP versi 1, propagating the default root in RIP versi 1 ya. Default information originate command. Okay, default ini perintah default information originate command ya. Perintah ini is used to specify that the router is to originate default information by propagating the static default route in RIP update. Oke, baik, summary dari pertemuan hari ini. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus dipahami. RIP itu kelas full ya. Metriknya lewat hop count, dia tidak mendukung PLSM karena dia harus kelas full, update-nya setiap 30 detik. Baik, itu adalah materi pada sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.